Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ulifadiah akan menjelaskan tentang pengertian RPP di madrasah dan juga prinsip-prinsip dari RPP itu sendiri. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian RPP dan madrasah. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu rencana atau rancangan yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian suatu pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Kemudian berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP itu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Di sini RPP disusun untuk setiap KD atau kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Jadi guru itu harus bisa merancang suatu RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran di dalam suatu pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip dari penyusunan RPP. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi RPP itu disusun dengan memperhatikan perbedaan individu seperti jenis kelamin, kemampuannya, tingkat intelektualnya, minat, motivasi, belajar, bakat, potensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mendorong partisipasi aktif peserta didik. Jadi di sini proses pembelajaran itu dirancang dengan berpusat pada peserta didik, sehingga akan mendorong motivasi belajarnya, minat, kreativitas, kemandirian, dan semangat belajarnya. Yang selanjutnya mengembangkan budaya membaca dan menulis. Jadi di sini proses pembelajaran itu dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, seperti menghafal ayat Al-Quran dengan beragam bacaan, dan juga ekspresi dalam berbagai bentuk tulisan dan menyusun karya tulis. Yang selanjutnya yang keempat yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP itu memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, pengayaan maupun remedi. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Jadi di sini RPP itu disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan RPP di sini juga disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini RPP itu disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, efektif, dan efisiensi sesuai dengan situasi dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tujuan dan manfaat RPP. Yang pertama yaitu tujuannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, 1. Mempermudah atau memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru itu akan mampu melihat dan mengamati analisis dan diperoleh prediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya itu dari rencana pembelajarannya itu diantaranya untuk referensi bagi guru dalam memberikan pembelajaran, sehingga lebih sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu tertentu. Dengan perencanaan pembelajaran juga belajar jadwal pelajaran menjadi lebih terarah dan berguna baik bagi guru dan siswa.
Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen RWP. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RWP, menyiapkan media dan sumber belajar. Perangkat penilaian pembelajaran itu memperhatikan komponen prinsip dan alangkah-alangkahnya dan skenario dalam penyusunan RWP, yaitu dibedakan komponen Kemendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang tahun 2014 yang pertama, 1. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Kalau Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yaitu identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Bedanya itu cuma menambah materi pokok pada tahun 2016 nomor 22. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu kompetensi inti atau KI. Tahun 2014 yang yaitu komponen dasar, indikator pencapaian, indikator kompetensi. Kalau nomor 22 tahun 2016 yaitu kompetensi intinya yaitu KI 1, kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan kompetensi 4. Beda. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu materi pembelajaran. Tahun 2016 nomor 22 yaitu kompetensi dasar dan indikator kompetensi atau IPK. Yang keempat, kegiatan pembelajaran tahun 2014. Yang pertama yaitu pendahuluan, inti, penutup. Kalau tahun 2016 itu cuma tujuannya saja, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu tahun 2014 yaitu penilaian. Kalau tahun 2016 materi pembelajaran. Bedanya cuma penilaian sama materi pembelajaran. Itu saja bedanya. Kalau yang selanjutnya nomor 6 media, alat, bahan, dan yang selanjutnya media, alat, bahan, dan sumber belajar, yaitu tahun 2014. Kalau tahun 2016 itu metode pembelajarannya saja, itu bedanya. Kalau nomor 103 tahun 2014 yaitu sampai nomor 6 saja dan sisanya kosong. Kalau tahun 2016 nomor 22 yaitu ditambah nomor 7 media pembelajaran, nomor 8 sumber belajar, nomor 9 langkah-langkah pembelajaran, yaitu A. diintegrasi, B. dirancang untuk inspiratif, konstruktif, menyenangkan, motivasi, menantang peserta didik. C. tahapan dalam kurung pendahuluan, inti, penutup. Yang nomor 10 penilaian dan hasil belajar. Yang nomor 11 lampiran dan hal-hal yang mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator yang kedua, yaitu pengembangan RPP pada madrasah. Dalam menyusun desain pembelajaran berdasarkan kurikulum, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu apakah kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi meliputi indikator dan materi pelajaran. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara memberikan pengalaman belajar bagi murid untuk mencapai kompetensi tersebut. Maksudnya pengalaman belajar tentang strategi, metode, media, dan lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana guru mengetahui bahwa kompetensi yang diajarkan telah dikuasai oleh murid. Maksudnya itu guru memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran pada murid. Pembahasan selanjutnya tentang landasan pengembangan. Landasan pengembangan ini sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi,
sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dalam kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya, bahasan yang selanjutnya yaitu batasan dalam mengembangkan. Dalam menyusun RPP atau kurikulum, guru harus mencantumkan standar kompetensi atau SK yang memayungi KD atau kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat antara lain: yang pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, materi pembelajaran; yang ketiga, desain pembelajaran; yang keempat, langkah-langkah kegiatan pembelajaran; yang kelima, sumber belajar; dan yang terakhir, penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari format RPP. Di sini saya mengambil contoh dari sekolah SMAN 1 Sleman dengan mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1 dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Dan komponen-komponennya di sini ada kompetensi inti atau KI, ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dirinci mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, terus penutup. Selanjutnya ada penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kompetensi dasar. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat materi pembelajaran. Yang kelima kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dirinci mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, terus penutup. Selanjutnya ada penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.